buku notes kosong ini saya mau minta tolong 3 orang untuk menuliskan angka. Boleh tolong tuliskan 3 angka berapa saja misalnya. Tapi sebelum ditulis, jadi kita cerita tadi tentang bagaimana kita bisa punya otak yang cerdas, otak yang pintar, otak yang hebat. Itu artinya kita tidaklah bagian daripada orang yang berbagi dengan setan saat berhubungan ayah dan bapak kita dulu. Nah, disinilah kita mau anak-anak kita juga harus pintar. Kalau kita punya anak dari hasil hubungan kita dan setan tidak ikut serta di itu, maka anak kita akan jauh lebih pintar dari biasanya, akan jauh lebih cerdas. Jadi dia bukan hanya bisa hitung-hitungan, bukan hanya bisa pintar matematika, tapi dia bahkan akan bisa mengetahui sesuatu jauh sebelum sesuatu itu terjadi. Ini saking pintarnya. Tapi kita akan coba ya hari ini ya. Saya ambil kertas lembar di sini. Lalu saya tuliskan dulu prediksi kira-kira nanti angka yang akan keluar itu berapa. Jadi kalau mau cari nomor buntut boleh ya nanti. Oke, ini kertasnya diambil dari sini, pulpennya dari sini, jadi bukan saya siapkan sebelumnya. Itu sekarang boleh kita tolong tulisin 3 angka berapa saja. Oke, sampingnya tulis 3 angka berapa saja. Jadi kita mau lihat di sini angka acak. Saya nggak pernah nyuruh ya maksudnya. Sebelah sampingnya lagi. Jadi saya tahu 1, 2, 3. jadi berapapun angka yang ditulis ini nggak diarahkan, nggak diatur, nggak diajarkan ataupun diperintahkan sebelumnya, karena saya nggak tahu angka yang berapa. Kita cukup 3 orang saja. Nah, 3 angka acak ini sekarang akan kita coba aplikasikan. Jadi boleh punya kalkulator? Ada? Ya. Bukan kolor kotor ya? Ya. Pas. Ya. Tolong bisa. Sekarang tolong dihitung. Semua? Ya, semua. Ditambah. Nah, ini. Betul. Acak. Bagus ini ya. Oke, untuk pertama dari kertas ini kita sudah dapat hasilnya, sudah dihitung oleh Pak Samsua. Berapa hasilnya? 1343. Pak tadi kalau boleh tolong dibuka isi tadi. 343 ya. Alhamdulillah ya, makasih. Semangat tepuk tangan untuk kalian semua, tapi kalau satu tangan nggak boleh. Artinya ini sebuah permainan, sebuah sebuah hal yang memang ya mungkin biasa-biasa saja, tapi pastinya kalau kita untung Pak Samsur sudah terbiasa dengan ini. Kalkulatornya nggak segitu, tapi nggak apa. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, kita nanti akan bisa sampai ke sini. Jadi kita mungkin mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Ini kejadiannya belum dihitung, belum. Saya nggak tahu tadi angkanya disebut berapa. 3 orang beda-beda angkanya.
Dan yang hitung Pak Samsuar, kertasnya dari sini, pulpennya dari sini, jadi nggak ada manipulasi. Tapi pastinya kalian pun ke depan bisa seperti ini. Cara bagaimana mendekatlah kepada Allah dari sudah baca surah Yasin, dan juga jaga adab-adab dalam berumah tangga, adab dalam berhubungan. Kalaupun kita saat ini mungkin agak terlambat, minimal anak kita yang lahir nantinya akan jauh lebih pintar dari kita. Nanti kan nampak tanda-tandanya ada anak kita yang umur misalnya umur 7 bulan, 8 bulan sudah mulai bisa berjalan. Nampak perkembangannya jauh lebih bagus. Artinya diharapkan mudah-mudahan anak ini tidak terpengaruh dengan ada setan atau jin yang ikut berhubungan beserta kita. Amin. Ya. Karena begitu sekali dia masuk, itu kemungkinan untuk dapat anak yang pintar jadi susah sekali. Tapi kalau udah sempat kita memang anak kita ini waktu lahirnya itu sudah terpengaruh dengan jin, kemungkinan sampai besarnya dia akan seperti itu. Makanya hati-hati, dan kita harapkan saat berhubungan dijaga, ya silakan, mudah-mudahan jangan sampai jadi awal bulan biasa gajian ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Dan demikian lagi kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali ini banyak menjelaskan juga tentang ini. Dan seyogianya jika orang yang junub itu jangan ia makan dan jangan ia berkata-kata waktu junub ia. Tetapi jika mandi ia kemudian daripada jima tiada mengapa. Jadi kata Imam Ghazali, kalau bisa orang yang berhubungan itu jangan makan, jangan minum, dan jangan berkata-kata saat sedang junub, artinya saat sedang belum mandi. Karena Imam Ghazali ini adalah seorang imam yang sangat mendahulukan ilmu tasawuf. Jadi adab dalam bergaul, adab dalam berhubungan suami istri pun dijaga, sehingga sampai berkata-kata pun kok bisa jangan pas saat lagi junub. Kenapa? Ini juga menimbulkan, kayak tadi ceritanya, hal-hal yang tidak diinginkan di bulan hari. Sama seperti Imam Ghazali ajarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin juga, hal-hal yang remeh-temeh, kan beliau juga mengajarkan seperti potong kuku. Hari ini yang belum potong kuku boleh potong kuku di hari Jumat karena ada sunnah. Dan Imam Ghazali juga mengajarkan cara potong kukunya, kayak saya ajarkan dulu tuh dari telunjuk sampai kelingking sampai jempol, baru ditutup dengan jempol kanan. Itu kalau kaki dari kelingking kanan sampai kelingking kiri, itu diajarkan Imam Ghazali. Jadi hal-hal kecil dan remeh-temeh seperti ini sangat diperhatikan oleh para ulama. Hal-hal yang kecil termasuk jangan berbicara saat junub, itu nggak boleh. Tapi sunnah, kalau lakukan juga nggak dosa, tapi mungkin tidak disukai. Jangan makan, walaupun lapar kali, jangan makan dulu, kalau bisa mandi dulu. Tapi kalau sudah mandi, tiada mengapa. Jadi imam-imam ini ada Imam Ghazali, ada Imam tadi saya baca kitab dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu ada bahkan beliau menceritakan tentang obat supaya laki-laki itu supaya tidak gampang keluar. Jadi obatnya itu racikan. Kalau di situ dijelaskan dari basal atau bawang, ditaruh di atas daun Maryam. Jadi kayak rumput Maryam ditaruh di situ, lalu ditumbuk. Jadi memang cairan ini nantinya akan bisa membuat kalau dia dibalurkan di penis suami atau di zakar suami, nanti kalau suami sudah pakai ini lalu dicuci karena memang agak panas dia rasanya karena dari bawang tadi. Setelah didiamkan sejenak, nangis sedikit. Setelah didiamkan sejenak, lalu dia sekitar 10-15 menit lalu dicuci kembali. Kalau ramuan yang dipakai, insya Allah suaminya itu akan lama keluarnya. Jadi maksudnya nggak cepat, karena kan si istri kebiasaan dia nggak langsung bisa cepat, butuh waktu untuk prosesnya. Dan juga kalau sudah bergairah atau sudah terangsang, biasanya lama juga matinya. Jadi si suami agar bisa memuaskan istri, sebaiknya ya gitu, pakai bantuan seperti itu boleh, karena itu memang dalam kitab. Dan yang mengatakan langsung Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kawan saya dulu ada yang kebetulan suka bikin-bikin kayak gini, ada sempat dia bikin juga kemarin, bahkan sempat saya dengar informasi ada dia jual juga 120 satu botol kecil. Itu emang capek lah dia nyarinya,
ngerjainnya, ada dibuat juga. Tapi artinya saya nggak tahu sekarang masih ada. Pastinya ini bagus sekali untuk kita, artinya apa yang diajarkan oleh ulama. Di sini ada Imam Ghazali, habis itu Imam Jalil Masyuti, dan ke depan ada juga Imam Syafi'i. Apa yang diajarkan oleh para ulama ini adalah sangat berguna bagi kita, karena memang kadang-kadang hal-hal kecil kita anggap istri kita ini adalah ya aku kan langsung pulang langsung tidur selesai, enggak gitu sebenarnya. Kalau kita mau ikutin tata cara yang diajarkan oleh para ulama ini atau Rasulullah, insya Allah jauh akan lebih membahagiakan istri kita. Kenapa? Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Sama seperti virus corona yang sekarang sedang mewabah di dunia. Sebenarnya kalau kita umat Islam nggak perlu takut, karena kan kita punya senjata yang paling bagus, yaitu wudhu. Di saat kita menjaga higienitas kita, maka orang Islam kan jarang sekali tertular. Ini kan, kalaupun kita kena batuk, kena flu-nya paling flu biasa. Kan udah datang pun ke Cuk Mutia, ada diminta periksakan diri, dia merasa virus corona, padahal bukan. KSDM pun nolak, kemarin katanya dirawat di KSDM, tapi enggak, ditolak juga, karena flu biasa. Suhu badan cuma 37,7, jadi enggak. Kita jarang terpapar virus corona. Walaupun kita ke Medan, walaupun ke Jakarta. Kenapa? Karena kita punya higienitas yang diajarkan oleh agama. Kita berwudu minimal 3 atau 4 jam kita. Ini kan duhur nanti jam 12. Lalu sekitar 4 jam, jam 4 sudah asar. Artinya minimal kita 4 jam sekali kita sudah berwudu lagi. Berwudu itu cuci tangan, cuci muka, cuci mulut. Jadi kan semua cuci lagi. Bayangkan kok kita ke mall aja, orang Islam kencing itu kan disiram, dicuci, tangannya pun kita cuci lagi yang kena kencing. Karena kita memang menjaga itu, dan itu memang tuntunan dari agama kita. Tapi kalau lihat orang lain, kalau pernah ke mall kan ada yang kencing sampai kita Cina gitu. Jadi Cina tok moi kok. Apa itu? Iya. Karena nggak dicuci, sering deh kalau memang lihat orang sampai kita biasa nggak cebok. Jadi dan ini kok tahu kita nggak cebok? Apa Ustaz lihat yang samping enggak? Lihatnya karena toilet kalau di mall itu kebiasaan kan kalau kita mundur baru keluar airnya. Di waktu sebelum mundur kan nggak ada air di situ. Kalau orang yang ngerti, dia mundur dulu untuk keluar airnya atau pindah ke toilet sampingnya, baru balik lagi untuk ambil airnya atau cebok. Tapi kalau orang yang bukan non muslim atau orang muslim yang nggak peduli dengan ini, ya udah dia kencing. Kalau dia kencing masuk kencing itu keluar. Pas dia pergi jalan 4 langkah baru keluar, baru airnya. Dan ini urinoir ini yang rancang bukan orang Islam, karena tadi kan cerita pendeteksiannya pas orang sudah sensornya itu merahnya baru keluar air waktu sudah orang yang menjauh. Padahal kita tadi butuh air untuk cebok. Kalau kita jaga ini, insya Allah corona jauh. Habis itu kalau kita sering pakai urinoir atau WC yang sambil berdiri, karena kita cowok pakai celana jadi susah jongkoknya. Pastikan juga, saya baru tahu juga kemarin, ada yang model pakai keran di atas, kayak keran di atas untuk hidupin ya, yang model kayak toto itu. Karena dia pakai selang dari keran itu ke atasnya. Lalu waktu kita mau siram airnya, kita hidupin selangnya baru turun airnya. Nah, kalau bisa kita angkat selangnya itu, karena beberapa toilet ada yang sempat saya lihat, rupanya di bawah selang ini, itu kan ada tempat air mengalir. Di situ ditaruh kamper atau kamper barus, supaya tujuannya jangan bau pesing, supaya jangan bau. Jadi kan langsung dia air yang keluar itu bisa mensterilkan supaya jangan bau lah kondisi urinoir itu. Permasalahannya kita cebok pakai air itu. Air kamper atau air kamper barus nggak boleh dicebok, suci tapi tidak mensucikan. Sama kayak kita di kolam renang. Kalau kita masuk kolam renang, kebiasaan kasar kencing. Tahu yang orang kencing kan kok udah. Kenapa? Karena kondisi air itu kan menekan tubuh kita, kan air yang di luar mempengaruhi tubuh kita. Jadi kalau udah masuk kolam renang tandanya kalau udah ya itu banyak. Apalagi dapat di luar ada kuning itu pasti ya. Dapat ada coklat berarti di belakangnya udah mencret gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, posisi ini kalau misalnya air kolam renang itu tidak parah sekali berbau kaporit, boleh. Artinya tersucikan dengan saat kita mandi di kolam renang. Sama kayak kita mandi junub, cerita kita kan berhubungan nih suami istri. Lalu kita niat sambil lompat itu, kenalah tangan kita ke air pertama atau kita sudah dalam nggak apa-apa. Tanya, ini aku mandi junub untuk menangkan harus besar. Sekali celup itu sudah selesai, udah bisa selesai mandi junub, kan kena semua udah tubuh kita.
Dek, kayak mandi di sungai atau di apa. Jadi cukup sekali nyelam aja. Ngapain? Mandi aja enggak berenang, cukup masuk ke hidung, masuk. Tapi permasalahannya air yang tempat kita berenang itu harus benar-benar air, artinya disebut air. Kalau kita ambil air tersebut lalu kita cium, misalnya kita ambil, cium, kita sebut ini air kaporit. Kalau sudah tersebut air kaporit, ini airnya nggak bisa dipakai untuk menyucikan, suci. Artinya kita masuk itu nggak najis, tapi tidak bisa dipakai untuk menyucikan. Jadi hati-hati kalau berenang cari kolam yang kaporitnya nggak terlalu banyak. Ada yang sampai baunya itu ada yang sampai terasa kali ya, karena memang kebetulan mungkin sumber air dia tuh air payau atau air kuning. Jadi pemakaian tawas dan kaporitnya sudah terlalu banyak sehingga tidak tersebut lagi air mutlak, bukan tersebut lagi air, tapi tersebut air kaporit. Jadi posisi ini dijaga, kan kadang-kadang kayak tadi kencing itu kan nggak bisa kita hindari. Kita sanggup jaga kencing orang lain, ini kan air yang kita mandi jadi najis juga, terutama di tempat anak-anak. Anak-anak masih pakai pampers, waktu dimandiin kan pampersnya dibuka. Kolam renang anak-anak itu nggak sampai 20 lah pasti airnya, karena kadang-kadang kolamnya kecil kok di Lido tuh, airnya segini dan kolamnya diameternya kecil, artinya airnya nggak sampai 20 lah. Dia tadi baru buka pampers, artinya kencing itu tadi ya di pantatnya atau di kemaluannya. Saat dia basuh itu kan najis tuh. Yang lain ya duduk-duduk anak-anak lain lagi. Kita berdiri main-main, kita lempar-lempar air ke dia. Kita boleh mandi dengan air itu, tapi nanti jangan lupa cuci lagi. Jangan kita nanti kan berhenti keluar dari kolam renang langsung pakai anduk melap. Anduk kita jadi najis. Bawa pulang ke rumah, kita mandi di rumah, lap lagi pakai anduk itu, najis lagi badan kita. Kita sholat, ujungnya sholat kita nggak sah gara-gara mandi kolam renang. Jadi mandi kolam renang boleh, tapi dijaga. Banyak hal yang perlu dijaga, termasuk najis. Dan terakhir, apa kata Imam Syafi'i? Dan diceritakan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an bahwa malam yang terlebih baik bagi jima di dalamnya itu malam Jumat. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kenapa kalau kita ikutin kata ulama ini jauh lebih bagus? Karena ini sudah sesuai dengan tabiat tubuh kita. Jadi imam ini termasuk guru-guru kita banyak sudah meneliti kondisi faal daripada tubuh manusia. Malam Jumat itu memang puncak rangsangan kita. Jadi si cowok dan cewek biasa malam Jumat itu jauh lebih terangsang daripada malam lain. Dan ada malam lagi, malam Isnain dan malam Kamis. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah jima pada malam yang tersebut itu. Tapi tempatnya itu yaitu tiada permulaannya dan tiada pada kesudahan dan tiada pada pertengahannya. Jadi malam Jumat, malam Kamis dan malam Senin itu malam sunat, tapi jangan jatuh di malam-malam awal bulan, tadi awal bulan tanggal 1, atau malam terakhir, malam 30, atau malam pertengahan, karena jadi makruh juga. Maka Rasulullah tetap menjaganya di situ, di malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Kalau kita mau berhubungan boleh yang seperti itu. Jadi, kalau kita memang mau buat jadwal bisa, kecuali memang kita suami kita tuh maniak kali ya, kadang-kadang mintanya terus-terusan, ya udah nggak mesti jaga lagi malam-malam, yang malam apa aja ya udahlah kejar aja. Jadi ada sampai yang kejadian si suami istri ini karena kepengen kali, jadi hampir setiap malam terus-terusan. Akhirnya si istri bilang, "Bang, udah cukup lah, ini kita udah 8 tahun berkeluarga masih tiap malam terus. Ini udah bisa rezeki, anak-anak udah besar, jadi rezeki. Ya udah, jadi kayak mana cara remnya? Kayak mana kita buat? Gini aja. Jadi kita boleh berhubungan itu kalau yang malam-malam diawali dengan es. Gitu ya. Malam Senin boleh, malam Selasa boleh, malam Sabtu boleh. Jadi ya 3 malam lah dalam seminggu. Jangan banyak-banyak kali. Gitu ya. Sampai suaminya habis malam Senin, malam Selasa kan udah istirahat tuh malam Selasa. Malam Rabu istirahat, sanggup tahan dia. Ini malam Kamis harus istirahat, malam Jumat naik lagi birahinya. Yuk, sekarang yuk. Kan udah Pak Dek bilang, besok lah, malam besok, malam Sabtu. Enggak, sekarang. Janjinya kayak mana? Janjinya malam-malam diawali dengan es. Emang malam ini malam apa? Malam Jumat. Kadang kejar malam es juga. Jadi pastinya silakan, kita bebas mau ngatur gimana jadwalnya. Kalau mengambil yang sunat jauh lebih bagus. Jadi karena kita yang tahu bagaimana kondisi suami atau istri kita, tapi jaga kondisi ini. Karena memang kita kan nggak tahu persis apa yang
terjadi pada suami kita. Mungkin suami kita capek kali ya, dijaga, berarti nggak usah malam itu dikontrol pada malam-malam berikutnya. Yang penting kondisi ini kita lihat bagaimana keadaan. Kadang-kadang pas suami kita lagi nggak ada uangnya ya juga nggak semangat juga, ya. Keuangan menurun, itu juga menurun. Jadi posisinya kadang-kadang dijaga, karena kita kan nggak tahu. Terus Ustadz, bagaimana cara tahu kondisi keuangan seseorang? Gampang. Nah, ini gampang sekali caranya. Jadi ya caranya sekarang pakai kertas yang tadi aja. Saya sebelum saya coba nebak juga nih ceritanya kita akan coba prediksi juga. Saya akan masukkan sejumlah uang ke sini. Jadi jumlah uang ini akan menjadi sumber hasil daripada permainan kita nantinya. Nanti permainan ini mencoba mendeteksi bagaimana kita mengetahui jumlah uang seseorang. Nah, nah, uangnya ada di sini. Sama Pak Samsuar. Jadi sekarang kita akan sedikit bermain. Ini permainan ini boleh direkam nggak apa-apa, karena permainannya gampang sekali. Rekam dulu. Gampang. Jadi saya bermain ini. Apa bagus rekam. Kalau direkam di media sosial, tag aja nama saya nggak apa-apa. Kan di Facebook tahu. Udah di tag. Belum. Kalau misalnya kalau rekam di Instagram kan nama saya Gunawan Mirza. Kalau di Facebook berarti Mirza Gunawan. Di tag boleh bersama ini semua. Jadi sekarang jadi promosi untuk yang lain gitu. Mana tahu diundang-undang lagi tempat lain. Kalau pesta jangan lupa undang-undang gitu juga. Kalau pengajian juga lumayan kan. Karena kali ini akan meningkatkan roda perekonomian Ustaz. Dan ya kan jadi berdampak. Nah, nggak apa boleh direkam karena permainan kita ini kita nggak main api lagi, nggak main yang aneh-aneh lagi. Karena kan ada efek. Jadi saya coba main yang soft aja. Artinya permainan ini cuma untuk sekedar menghibur, jangan suntuk karena pengajian yang terlama. Suntuk juga, jangankan kalian, saya juga suntuk. Artinya kita dengar sesuatu yang mengajar terusan kan ada batas pikiran kita. Jadi mudah-mudahan kalau ada waktu kita boleh bermain permainan. Tapi ini tergantung kalian ya, maksudnya ada beberapa tempat yang saya mengajar. Terus saya bawa permainan ada sampai berapa lama, udah 4 tahun saya ngajar. Tiba-tiba entah gimana ada yang komplain salah seorang situ, termasuk ya pengurusnya lah, kalau sini Pak Dedinya lah. Jadi beliau komplain, Ustaz, ini waktu kita untuk belajar jadi berkurang karena banyak permainannya. Kalau bisa Ustaz jangan permainan lagi lah. Oh ya udah, karena memang dinasihati seperti itu, akhirnya saya nggak main lagi di situ. Ya tapi ujungnya yang komplain kan bosnya, yang lain jadi suntuknya itu kan nampak dari kita lihat orang. Untuk artinya kalau saya khatib aja, saya kena khatib Jumat, saya paling kesel karena kalau kita khatib kita nampak semua tuh orang di atas. Pak, saya paling kesel kalau ada yang tidur. Jadi saya walaupun kalau saya jadi makmum, kalau saya jadi pendengar pas nggak kena jadwal khutbah, saya pun tidur. Jadi waktu saya masuk itu saya pun begitu masuk udah siap sholat, duduk tidur juga, nanti alhamdulillah baru bangun. Memang kayak gitu. Tapi kalau saya khatib, saya rese. Jadi maksudnya tetap akan bangunin orang yang tidur dengan cara apapun. Caranya yang mungkin saya tegur, bukan saya tegur langsung orangnya, mungkin saya ceritakan tentang ada orang yang tidur di masjid, arah pandangan saya ke situ, suara saya besar nih, kan orang ngomongin saya nih kayaknya. Orang minimal di situ ada, ya makanya ini kan kalau di sini kan nggak perlu disindir karena orang yang sedikit kali. Kalau kita buat permainan terseperti ini, kemungkinan ada sedikit fresh, ada sedikit segar. Ibaratnya kalau kita bawa mobil pun ada istilah-istilahnya untuk minum kopinya. Oke. Dari banyak teman-teman di sini kita akan bermain semua. Jadi karena kalau main sedikit nanti aku nggak dibaca bermain, tapi kita bermain semua. Oke. Hari ini dengarkan ceritanya. Kita berada pada situasi di mana saat ini kita sedang berada di sebuah jalan.
Tiba-tiba entah mengapa begitu kita membayangkan diri kita sedang berada di jalan itu, kita tiba-tiba nggak pakai baju, nggak pakai celana. Silakan bayangkan ukurannya berapa ya, kita yang tahu ukuran sendiri ya. Kita tiba-tiba kok nggak pakai baju, nggak pakai celana. Lagi jalan-jalan kayak gitu nggak pakai baju, pakai celana. Tiba-tiba juga bayangkan kita jumpa dengan sebuah dompet. Kita jumpa sebuah dompet yang isinya banyak sekali. Nah, kita ambil dompet itu karena kita mau pakai untuk beli baju. Karena kita nggak pakai baju kalau celana, kita mau pakai beli baju, beli celana. Nah, jumlah uang di dompet itu adalah titik-titik. Silahkan isi sendiri. Ada mau bayarin 100.000, mau bayarin 1 juta, mau bayarin 20 juta, bayarin 30 juta, silahkan. Bebas di pikiran masing-masing. Oke, bayangkan berapa jumlah uang di dompet itu. Tapi ingat sendiri, ingat ya dapat tadi, saya ulang kembali sedikit tadi. Jadi ingat angka masing-masing. Karena masing-masing bisa berbeda. Ini kan kita nggak sepakat nih. Jadi Pak tadi saya bikin permainan. Bayangkan seandainya kita sedang berjalan dan kita nggak pakai baju, nggak pakai celana, jalan terus. Jadi udah ada bayangkan ukurannya yang semana. Padahal ukurannya kecil tapi dibayangkan besar. Nggak apa-apa ya. Hanya dalam bayangan kita. Only my imagination. Jadi saat itu kita jumpa dompet, lalu kita mengambil dompet itu karena kita kepengen untuk beli baju, beli celana. Kita nggak pakai baju, pakai celana. Nah, sekarang masing-masing pikirkan berapa jumlah uang di dalam dompet itu. Silakan terserah berimajinasi sendiri. Boleh 1 juta, boleh 2 juta, boleh 100.000, boleh 50.000, boleh 20.000, boleh 10.000, silakan. Kira-kira berapa menurut kalian? Silakan, sudah? Sudah semua masing-masing punya angka dalam dompet. Oke. Nah, setelah kalian punya dompet itu kalian bawa. Tapi nggak bisa masukin kantong karena nggak pakai celana. Ya. Nggak bisa masukin kantong, dompetnya dipegang. Lalu nggak lama jumpa kawan. Bro, kok gitu tampilan lu bro? Ya maksudnya, ya lagi tidur ya, ada posisi. Jadi itu bro, nggak itulah ini aku mau beli baju, beli celana nih. Ada duit? Kenapa kok ada duit? Enggak, aku baru ingat. Aku kan punya utang sama kamu dulu pas SD dulu. Utang udah lama kali pas SD. Nah, ini sekarang aku lagi punya uang. Nih, aku balikin ya utang aku sama kamu. Dia kasih utang dia sama kita. Dan ajaibnya, uang bayar hutang dia ternyata sama dengan jumlah uang dalam dompet tadi. Itu ajaibnya. Sekarang kita punya banyak uang untuk beli baju celana karena uang kita sudah bertambah. Oke, sekarang sudah tahu angkanya berapa? Angkanya masing-masing kita ya. Uang dompet tambah uang dikasih kawan kita bayar hutang tadi. Semua sudah punya angkanya? Sudah ya? Jangan lupa angka masing-masing. Oke, jangan lupa angka masing-masing. Gak lama kita jalan lagi nih. Jalan lagi, jumpa sama mantan pacar kita. Masih nggak pakai celana. Waduh, masih nggak pakai celana. Posisi ya. Jadi, kok gitu darling? Darling kita kan udah mantan, udah putus. Masih marah kamu ya? Nggak marah sih, tapi kamu ingat nggak dulu kan waktu dulu pernah hutang? Oh iya, ingat hutang. Oke, aku bayar hutang. Kan hutangnya 100.000. Oke, aku bayar nih, aku lagi ada uang. Aku bayar 100.000. Kita hutangnya 100.000. Jadi kita sudah punya uang banyak sekali tadi. Uang di dompet, berapa tadi jumlahnya sudah tahu. Uang kawan kita kasih tadi, kawan SD kita, sama uang 100.000 yang dikasih sama pacar kita. Udah ingat semua jumlah uangnya? Dijumlahkan sendiri. Oke? Udah, uang kita banyak sekali sudah ya. Jadi kalau beli baju sudah banyak. Setelah itu, uangnya kita beli baju. Tapi kita nggak mau beli baju semuanya karena uang kita banyak tadi. Kita bagi dua. Uangnya kita bagi dua. Setengah untuk beli baju, setengah mau kita simpan. Karena bisa untuk keperluan lainnya. Kan banyak dari uangnya. Saya nggak tahu di pikiran kalian berapa. Tapi bisa jutaan ini. Karena uangnya udah banyak kali. Setengah jadi untuk beli baju karena baju celana paling sedikit berapa lah harganya. Kita beli sepasang baju dan celana. Paham ya, uang tadi banyak dan jumlahkan 3 komponen tambah uang tadi. Uang dompet, uang kawan kita SD, sama uang pacar kita. Sudah ditambah semuanya, lalu kita beli baju. Tapi setengah dari uang itu yang kita beli baju. Jadi uang kita setengah. Kita bagi dua tadi jumlah uang kita. Setengah kita beli baju, setengah lagi kita simpan. Oke, setengah ini kita beli baju. Kita beli baju yang paling bagus yang dapat dengan uang itu. Kita pakai celana yang paling bagus. Udah baju celana keren. Udah. Kita masih punya uang banyak nih. Kan masih ada sisa setengah tadi. Tiba-tiba lagi jalan kita sudah keren-kerennya dengan baju dan celana baru.
jumpa sama kawan kita, bro, aku lagi susah nih, lagi sedih. Apa? Mau ngutang uang? Ngutang, aku lagi banyak uang nih. Udah, asal udah banyak uang udah ada orang mau ngutang. Bukan bro, aku jalan-jalan tadi, tiba-tiba dompetku hilang, aku jatuh, aku gak punya uang. Kita nggak ingat, kadang kita tadi nggak pakai baju, nggak pakai celana, dompet masih belum kita masukin kantong. Nah itu dia dompet aku, katanya. Dompet yang jatuh tadi, itu dia dompet aku. Emang persis seperti ini dompet aku nih. Jangan dulu, stop dulu. Kalau iya ini dompet kamu, coba bilang berapa tadi jumlah uang yang jatuh. Jadi, udah tahu ya, ingat tadi jumlah uang tadi dompet, ingat dah. Sebab uangku udah banyak nih, aku nggak mau beliin semua, uangku banyak. Aku cuma mau kasih ke kamu sisa uang kamu yang jatuh. Oke? Yang jatuh dompet, kita kembalikanlah uang di dalam dompet. Tadi bilang angka yang sekian, yang tahu kalian dari angkanya, saya nggak tahu. Oke? Kembalikan uang itu. Nah, akhirnya kita masih juga punya uang sisa. Nah, masing-masing sudah tahu ya uang sisa yang berapa? Berapa uang sisa kita masing-masing di kepala kita. Dan sekarang saya mau coba lihat apakah jumlah uang yang saya masukkan tadi ke dalam kertas ini sama dengan uang kalian. Kalau sama maka uang ini boleh dibeliin pisang goreng. Nanti kalau nggak sama, berarti saya boleh beli. Nah, boleh sebutkan berapa kira-kira angka tadi sisa saya? 50.000. Berapa? Boleh? 2 juta. Dibalikin semua kan? Jangan balikin semua. Pas nggak pakai celana tadi balikin semua. Lihat uangnya berapa? Kalau ada hari depan langsung. Karena banyak 50, nggak tahu coba kita lihat. Saya 50 sih. Karena waktu ini 50 ya. Iya. Berarti udah belum bisa beli pisang goreng berarti ya. Sampai pacarannya udah nol. Nah, jadi ini permainan, artinya bagaimana kita sedikit fresh lah kepala kita untuk menyimak sampai akhir permainan pengajian kita nantinya. Mungkin sejenak lagi kita akan berakhir. Saya sampaikan sampai khatam, sampai selesai ujung kitab ini sampai akhir. Dan makruh jima pada siang hari. Nah, ini baru tahu. Ya saya juga baru tahu deh. Karena saya nggak pernah ngaji kitab ini. Ini kitab ini bukan kitab muktabarah, bukan kitab yang ngaji di pesantren. Cuman karena kitab ini bahasa Jawa dan saya tinggalkan di sini, artinya mudah dipelajari. Dan kitab ini hanya konsumsi suami istri, maka ini tidak diajarkan khusus. Makanya saya juga nggak tahu ini. Iya, ada suami istri. Jadi makruh berhubungan siang hari. Jadi kalau suami kita atau kita ngajak istri kita berhubungan siang hari itu makruh. Kecuali ada kecualinya, melainkan 2 hari jua tiada makruh di dalamnya, yaitu hari Jumat dan hari Kamis. Nah, jadi sampai Rasulullah bersabda, barang siapa yang membuat istrinya mandi junub di hari Jumat, ya kan ada hadisnya tuh. Jadi memang sunat berhubungan malah di siangnya, bukan lagi di malamnya. Malamnya juga, jadi kalau kita misi tadi utang nggak apa-apa, karena memang sunat bisa siang juga, nggak cukup tadi malam. Sebelum Jumat ya? Ya kan nggak lama, biasa 1 menit kan. Iya, 7 jam 1 menit ya. Dan harus jima dengan perempuan yang bunting dengan tiada makruh hingga keluar anaknya. Nah, jadi kalau kita berhubungan dengan istri yang sedang hamil, jadi bahasa sini langsung bunting, itu boleh, artinya harus boleh, tidak makruh. Oh makruh berhubungan dengan orang? Enggak makruh. Malah kalau pengalaman perempuan itu jauh lebih terangsang, lebih enak karena rahimnya itu sudah lebih mendekat. Posisi dewasa, posisi mohon maaf, kemaluan suami itu kan ukurannya beda-beda, artinya sedangkan panjang mulut rahim itu panjang. Jadi maksudnya posisinya kadang-kadang kan penetrasi kita ke dalam rahim itu nggak maksimal. Tapi tempat ternikmat di rahim itu, di mulut, di ujung rahim itu yang paling nikmatnya bukan ke dalamnya sekali, tapi malah di ujung, ukuran hasyafah. Jadi kalau kita mau perhatikan, mau pegang atau melihat, itu mohon maaf sedikit masuk dari labia minora di samping labia mayoranya,
di bawah klitoris di atas itu ada sedikit tonjolan sebesar uang logam 500 perak. Nah di situ titik di spotnya dari perempuan. Nanti boleh dites, mau lihat. Jadi kalau dan ini dijelaskan dalam kitab, artinya dijelaskan posisi yang paling nikmat itu posisi bukan masuk semua malah, tapi posisi hasyafah. Kalau dijelaskan hasyafahnya masuk, artinya